Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai pembagian urusan pemerintah. Sebelum memaparkan materi, di sini kelompok 1 yang terdiri dari Almira Alifina Islamai NPM 09, lalu ada Anissa Fiti Ramadhani atau saya sendiri NPM 11, lalu ada Sonia Agustin NPM 15, dan ada Muhammad Andrian NPM 278. Yang pertama yaitu ada kewenangan pemerintahan pusat. Dalam hal ini, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa terdapat pelaksanaan desentralisasi mensyaratkan pembagian fungsi pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah otonom. Terdapat beberapa gagasan bahwa masih ada urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, yang terdiri dari yang pertama ada kebijakan luar negeri mengacu pada penunjukan pejabat diplomatik dan penunjukan warga negara pada jabatan lembaga internasional. Definisi kebijakan luar negeri, kesimpulan dari perjanjian dengan negara lain, definisi kebijakan perdagangan luar negeri. Lalu yang kedua ada pertahanan, misalnya seperti konstitusi dan konstitusi tentara. Lalu deklarasi perdamaian dan perang, deklarasi negara atau bagian negara dalam bahaya pembentukan sistem pertahanan dan senjata nasional. Lalu yang ketiga ada keamanan, seperti institusi kepolisian negara. Hal ini untuk menghindari tindakan terhadap pihak-pihak tertentu yang kegiatannya mengganggu keamanan. Lalu ada cetak uang dan pajak. Lalu ada justisi, seperti membentuk pengadilan, memperkerjakan hakim dan jaksa penuntut. Lalu ada agama, misalnya penetapan hari libur dalam rangka keagamaan nasional dan mengakui adanya agama lain-lain. Lalu ada kewenangan lain yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. Yang pertama ada kebijakan tentang perencanaan nasional dan pembangunan nasional secara makro. Lalu yang kedua ada dana perimbangan keuangan. Yang ketiga ada sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara. Yang keempat ada pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Yang kelima ada pendaya gunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis. Lalu yang keenam ada konservasi dan standarisasi nasional. Yang selanjutnya ada kewenangan pemerintah daerah. Dalam pasal 13 dan 14 menyatakan bahwa pemerintah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Menimbang bahwa kewenangan pemerintah daerah diatur dalam pasal 13 untuk pemerintah provinsi dan sedangkan untuk pasal 14 untuk pemerintah kota atau kabupaten, yang intinya adalah kecuali dalam urusan pemerintah yang ditentukan oleh hukum pemerintahan pusat. Untuk yang selanjutnya yaitu perbedaan wewenang pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terdapat perbedaan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang pertama yaitu hubungan struktural, lalu yang kedua ada hubungan fungsional. Untuk hubungan struktural ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa secara struktural Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional, sedangkan kepala daerah atau provinsi atau kota atau kabupaten merupakan penyelenggara pemerintahan di wilayah masing-masing daerah sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Lalu untuk hubungan fungsional ini adalah hubungan sukarela melibatkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang harus dipastikan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan tata kelola yang baik. Untuk yang selanjutnya yaitu dampak negatif dan positif dari otonomi daerah. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kegiatan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dikarenakan kewenangan berada di tangan daerah. Lalu yang kedua, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu daerah dapat menyelenggarakan kepentingannya sesuai dengan adat istiadat dan budaya daerah setempat.
Kemudian untuk dampak negatifnya yang pertama yaitu munculnya sifat kedaerahan atau etnosentrisme yang fanatis, sehingga hal ini dapat menyebabkan konflik antar daerah setempat. Lalu yang kedua, munculnya kesenjangan antara daerah satu dengan yang lainnya karena perbedaan sistem politik, sumber daya alam maupun faktor lainnya. Yang ketiga, munculnya pejabat daerah yang sewenang-wenang. Yang keempat, pemerintah pusat kurang mengawasi kebijakan daerah karena kewenangan penuh yang diberi pada daerah tersebut. Selanjutnya, dasar pemerintah daerah. Pemerintah daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan seluas-luasnya dalam sistem NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya, konsep pemerintah daerah. Dimensi pemerintah daerah. Pemerintah lokal pada pengertian menunjukkan pada organisasi atau badan atau lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Selanjutnya, ada beberapa dimensi yang menyangkut pengertian pemerintah daerah. Yang pertama, dimensi sosial, yaitu suatu kelompok masyarakat yang terorganisasi yang mendiami atau bertempat tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan batasan geografis tertentu. Yang kedua, dimensi ekonomi. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintah khususnya dalam pembangunan pemerintah daerah, potensi ekonomi daerah menjadi satu indikator penting baik untuk pemekaran daerah maupun untuk penyerahan urusan daerah. Yang ketiga, dimensi geografis. Suatu unit organisasi pemerintah yang mempunyai lingkungan geografis dengan ciri-ciri tertentu, keadaan fisik geografis tertentu, demografis, dan potensi ekonomi tertentu. Yang keempat, dimensi hukum. Badan hukum publik pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangganya, sekaligus pemerintah juga diberi kewenangan untuk memiliki harta kekayaan sendiri serta mewakili organisasinya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang kelima, dimensi politik. Sistem politik negara yang bersangkutan dalam mengimplementasikan fungsinya. Pemerintah daerah merupakan agen atau pelaksana pemerintah pusat. Dan yang terakhir, dimensi administrasi. Peraturan ini hanya dibuat untuk mengatur urusan pemerintah yang menjadi urusan rumah tangga daerah dan pengadministrasiannya dipisahkan dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Selanjutnya, bentuk pemerintah daerah. Secara umum ada dua bentuk pemerintahan daerah di dunia, yaitu yang pertama local self government, berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri. Dalam bentuk pemerintahan ini diperlukan sistem pemerintahan negara untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi daerah. Artinya dalam hal-hal tertentu penyelenggaraan pemerintahan negara di daerah akan lebih efisien dan efektif jika diserahkan kepada pemerintah daerah tertentu. Yang kedua, local state government, unit organisasi pemerintah, unit organisasi pemerintahan wilayah, unit organisasi pemerintahan di daerah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Tidak semua urusan pemerintah pusat itu dapat ditangani secara langsung oleh pemerintah pusat secara efisien dan efektif.
Lingkungan pemerintah daerah dalam bentuk struktur fungsi pemerintahan daerah di dunia ini banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Organisasi selalu berada pada lingkungan tertentu. Lingkungan dapat memberikan energi dan dapat menjadikan suatu pembatas dari kegiatan organisasi. Antara lain, faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintahan daerah. Yang pertama, historis. Secara perjalanan sejarah merupakan salah satu faktor yang saling dominan yang mempengaruhi bentuk, struktur, fungsi pemerintahan daerah suatu negara. Yang kedua, kebudayaan. Kebudayaan merupakan norma dasar suatu bangsa yang juga mewarnai dan mempengaruhi sangat kuat terhadap sistem, bentuk, dan struktur pemerintahan. Yang ketiga yaitu tradisi keagamaan. Tradisi keagamaan yang dipegang teguh oleh masyarakat negara juga turut mewarnai bentuk dan sistem struktur fungsi suatu pemerintahan daerah. Geografi dan demografi. Keadaan alam dan keadaan penduduk di suatu daerah juga mempengaruhi dan memegang penuh sistem pemerintahan daerah, kondisi alam dan kondisi penduduk di daerah tertentu. Secara yang nomor 5, politik. Secara perpolitikan di dalam pemerintahan daerah juga mempengaruhi sistem daerah dan bentuk pemerintahan monarki, aristokrasi, oligarki, demokrasi, politik, dan tirani. Di situ pula akan mempengaruhi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang keenam, dalam berbicara kondisi ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tingkat pengangguran, tingkat perkembangan sektor perdagangan dan sektor jasa sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok pemerintahan daerah dalam pembinaan masyarakat penyelenggaraan. Yang ketujuh yaitu kondisi sosial. Kondisi sosial pun ikut memberikan dasar yang sangat penting penyelenggara dan pengembangan pemerintah daerah. Karakter sosial suatu masyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat. Tujuan umum penyelenggara pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai salah satu subsistem dan sistem pemerintahan Indonesia adalah unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu tujuannya sama dengan pemerintah pusat, yaitu mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1445. Wewenang dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah akan tetapi tanggung jawab terakhir tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pertimbangan tentang perlu adanya penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah sebagaimana yang telah diungkapkan terdahulu dikandung maksud dan tujuan berikut. Yang pertama, secara politis untuk menjaga tegak dan utuhnya negara kesatuan. Yang kedua, secara formal dan konstitusional. Yang ketiga, secara operasional. Yang keempat, secara administrasi pemerintah untuk lebih memperlancar menertibkan pelaksanaan tata pemerintah. Yang kelima, dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas maka akan pemerintah daerah harus tertera pada terjaminnya pertumbuhan pembangunan daerah. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa tujuan pemberian otonomi kepada daerah itu menurut Undang-Undang 32 tahun 2004 pemerintahan Indonesia adalah untuk yang pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang kedua meningkatkan daya saing daerah, yang ketiga meningkatkan efisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, yang keempat memberikan wewenang yang seluas-luasnya pada daerah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.